Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan pertemuan kedua ya, mata kuliah komputer. Seharusnya sebenarnya ini tadi jam 14.50, tapi sampai jam setengah 5 jadwal kita. Kita masih ada waktu lah dikit lagi sebentar. Cuman tadi saya sudah ada kasih bahan ke kalian. Bahannya itu saya minta kalian untuk menontonnya ya. Setelah kalian tonton, kira-kira apa yang kalian peroleh, itu yang ingin saya sampaikan ataupun saya ingin diskusikan dengan kalian. Yang pasti teman-teman, terkait dengan Mendeley itu sendiri, kalau saya mau mengulang sedikit, mohon diperhatikan ya. Jadi Mendeley itu pertama kamu ambil dari apa ya? Dari website ya. Cari di situ tulisannya Mendeley Desktop ya, Mendeley Desktop. Ketik Mendeley Desktop, nanti kamu ambil yang paling atas ini ya. Ambil yang paling atas ini, klik kiri boleh, klik kanan juga boleh, open link in new tab. Nah, buka di tab baru, nanti akan muncul seperti ini. Nanti saya akan kasih link ini nanti ya. Ini nanti saya copy aja deh. Nanti saya copy, nanti saya kirim di grup kalian. Setelah seperti ini, sebaiknya kalian memang pertama buat dulu akun kalian, create account. Ya, daftar dulu ya. Kebetulan karena saya sudah punya akun, maka saya diarahkan seperti ini. Kalau kamu belum, maka kamu harus daftarkan alamat Gmail kamu ya. Alamat Gmail kamu nanti kamu daftarkan di sini. Nah, setelah itu baru kamu download ini nanti. Kamu tekan yang warna merah download. Setelah kamu download nanti akan otomatis nanti muncul untuk mendownload. Apakah kamu ingin mendownload? Download. Nah, seperti ini ya. Setelah terdownload nanti kita akan menjalankannya, menginstalasinya ya. Nah, nanti ada ciri-ciri dia sudah bagus, instalasinya itu sudah bagus atau belum, ada nanti pertandanya nanti di Microsoft Word-nya. Ini masih menunggu, sabar ya. Ini masih jalan. Nanti sembari ini berjalan, nanti kita akan coba lihat bagaimana cara menggunakan Mendeley. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita hanya 30 menit sampai 40 menit aja nih sesi perkuliahan kita hari ini. Karena tadi sudah saya suruh kan sebelumnya menonton materi di kelas 1A pagi, kalau saya tidak salah tadi kan. Nah, ini masih nunggu. Setelah ini siap, nanti ini kita jalankan. Ya, ini mana ini si Alia kok nggak menghidupkan kamera ini, Alia Zahra Zulkifli. Oke. Sudah terlihat kan? Ini kan kalian terlihat di layar saya nih sekarang. Nah, setelah seperti ini, kamu open langsung atau jalankan langsung ya. Kamu klik 2 kali ya, misalnya buka dulu filenya di mana. Di sini ya, ini diklik 2 kali ya. Klik atau klik kanan open boleh, atau klik kiri 2 kali boleh. Klik kiri 2 kali boleh seperti ini. Terus nanti akan muncul next. Agree. Habis itu next lagi. Habis itu install. Ini nggak usah dicentang ya. Langsung aja install. Seperti ini. Nah. Akan muncul nanti. Oke. Nah, mungkin ada beberapa di antara kita yang ini muncul seperti ini, nanti ada tulisan seperti ini. Kenapa ya Pak kok seperti ini muncul gitu? Nah, ini adalah pertanda sebenarnya kamu sudah pernah melakukan instalasi begitu. Ya, sudah pernah melakukan instalasi. Jadi misalnya gini, kamu sudah pernah ada Mendeley. Nah, Mendeley itu kan tampilannya seperti ini nih. Seperti ini nih tampilan Mendeley. Tampilan layarnya seperti ini. Dan di sebelah kiri ini ada namanya dokumen yang bisa ditarik di sebelah sini. Details. Misalnya kamu ketik gini. Sini ada ini seperti ini. Nah, oke, ini saya lanjutkan yang tadi ya. Setelah siap kamu install, kamu buka Mendeley-nya, kamu pastikan ini dari tools. Teman-teman perhatikan, dari tools, di sini nanti ada tulisan install. Install Microsoft Word plugin.
Ini wajib kamu klik. Ini adalah ciri-ciri sudah diinstal. Kalau nanti kamu sudah terinstall, nanti di sini tulisannya uninstall ya. Tapi kalau kamu belum menginstal, maka di sini nanti tulisannya install MS Word plugin. Nah, setelah kamu install ini, kamu buka Microsoft Word kamu. Inilah ciri-ciri sudah berhasil menginstalnya. Sudah berhasil menginstalnya. Ini dia ciri-cirinya. Setelah kamu buka Microsoft Word kamu klik ini reference. Udah, kamu klik reference, terus kamu cek di sini. Sudah ada simbol seperti ini. Lihat ini, ada insert citation, ada insert bibliografi, ada open Mendeley, ada Harpad. Ini adalah gaya penulisannya ya. Ada penulisan dengan American Political Science Association, ada dengan American Psychological Association. Inilah gaya penulisan daftar pustakanya. Biasanya banyak orang menggunakan American Psychological Association. Nah, inilah ciri-ciri sudah berhasil. Yang pertama di Microsoft Word-nya sudah ada seperti ini, di Mendeley-nya ininya sudah tertulis uninstall. Itu ciri-ciri sudah berhasil menginstal. Pertanyaan saya, saat ini apakah kalian sudah ada yang berhasil menginstal? Sudah ada atau belum? Belum, Pak. Oke, nanti ditonton ulang ini dilakukan ya. Kemudian nanti jangan lupa dipoto. Dipoto layar laptop kamu pada Microsoft Word, foto bagian ininya untuk menunjukkan kamu itu sudah berhasil atau belum. Ya, wajib harus ditunjukkan ke Bapak nanti. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mendownload, Pak, apa yang harus kami lakukan dengan Mendeley ini? Kita minggu depan akan masuk namanya itu Microsoft Word. Kita akan mulai masuk Microsoft Word nanti bagaimana cara melakukan pengutipan. Nah, hari ini saya akan langsung jelaskan sajalah kayak mana cara pakai Mendeley. Cara pakai Mendeley itu teman-teman, pertama adalah kamu masuk dulu, cari dulu dokumen-dokumen atau jurnal. Misalnya gini, jurnal tentang, anggap misalnya karena ini adalah tentang komputer, saya minta kamu misalnya menulis makalah nanti tentang sejarah perkembangan komputer. Misalnya, ini misalnya nih ya, tambahkan kata-kata PDF ya. Kalau kita mau mencari dokumen PDF untuk memudahkannya, upayakan buat kata-katanya seperti itu. Jurnal tentang sejarah perkembangan komputer, tambahkan kata-kata PDF. Enter. Nanti akan langsung muncul. Akan langsung muncul banyak di sini. Nah, tapi kan teman-teman mungkin terkadang bingung ini. Ini apa jurnal apa enggak ya? Misalnya ini coba bisa kita klik nggak? Kita klik dulu, klik kanan ya, open. Nah, bisa dibuka. Kita coba cek. Setelah bisa di-download, kita harus buka, pastikan. Ini ada nggak isinya? Oke, ini ada isinya. Tetapi ini masih membingungkan. Ini keadaan tulisan jurnalnya di mana? Penerbitnya apa? Maka ini agak sedikit sulit kita pakai sebagai referensi ke Mendeley. Maka ini gagal, nggak jadi nih. Karena susah dengan menggunakan ini, coba kita tes dengan cara kedua. Kita gabung dari Google Scholar. Ini Google Cendekia ya, namanya Google Scholar. Ini dia, Google Scholar. Nah, Google Scholar ini adalah namanya Google Cendekia. Di sini kita lebih juga gampang nyarinya. Coba kita cek lagi, jurnal tentang sejarah komputer. Misalnya gitu aja lah supaya cepat ya. Jurnal tentang sejarah komputer. Tambahkan PDF supaya langsung mencari dia. Misalnya ini. Sejarah komputer. Ini ada nih pertama ini ya. Dari Ipan Sudirman. Di sini juga ada penerapan media pembelajaran berbasis iSpring pada materi sejarah ini. Oke, kita tinggal milih mana yang mau kita pilih. Misalnya kita pilih yang ini deh. Nggak ada yang jurnal ya. Dia lebih banyak ini kayaknya buku ya. Nampaknya buku ini, buku semua.
Kamu lihat ininya ya. Kamu lihat ini sebelah kanannya harus ada tulisan PDF-nya. Harus ada nih, PDF-nya ini harus ada. Ini untuk menunjukkan ini bisa di-download ya, teman-teman. Ini PDF-nya. Misalnya ini ya. Ini kayaknya jurnal ini, ada tulisannya jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah. Coba ini kita klik. Kita download dulu ya. Kita download. Oke, kayaknya bisa di-download. Coba kita ambil. PDF-nya kita ambil dari sini. Ini dari sini teman-teman PDF-nya diambil. Diklik dari sini. Jadi ada beberapa jurnal itu memang dia bisa diambil dari sini. PDF-nya diambil. Download ya. Setelah di-download, jangan lupa dibuka. Untuk memastikan isinya ada nggak. Terkadang ada jurnal yang nggak ada isinya. Jurnal bodong namanya. Kita cek. Oke, ada isinya. Jelas. Nama jurnalnya intensif. Volume 2 nomor 2 tahun 2018. Inilah jurnal yang bagus. Lengkap ya di sininya ISSN-nya sama print online-nya lengkap. Website-nya juga lengkap. Ya, ini. Oke. Sekarang teman-teman kita mau mengambil apa? Pak Supriyadi, ini kenapa ada buka kurung 1, buka kurung 2? Tahu nggak apa ini teman-teman? Buka kurung ini adalah itu namanya IEEE. Itu gaya penulisan dengan IEEE. Jadi kalau misalnya IEEE itu nanti kita buat begini. Kita cari misalnya Sudirman. Saya sudah buat Sudirman. Nanti dia akan muncul satu seperti ini. Lihat itu. Satu otomatis. Tapi nanti daftar pustakanya dia akan langsung muncul itu yang siapa itu yang IEEE tadi. Cara mengetik daftar pustaka otomatis, tinggal kamu klik satu kali insert bibliografi. Nah, langsung muncul di sini satu ini. Ini namanya metode atau gayanya itu, stylenya itu IEEE. Ini jarang digunakan, tapi ada juga jurnal yang meminta ini dipakai. Jadi harus hati-hati. Oke ya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, Pak Supriyadi, ini kami tidak disuruh dosennya pakai IE, tapi kami disuruh pakai APA style. Ya udah, kalau pakai APA style, maka dia otomatis akan berubah. Seperti ini teman-teman, lihat ini. Kalau tadi kan IE, pakai dia buka kurung 1. Oke, nah cara makainya yang benar itu seperti ini. Saya ulangi sekali lagi. Buka tadi tulisannya, apa yang mau kamu ambil dari sini? Misalnya, kamu mau mengambil satu kalimat ini. Media pembelajaran keberadaannya dianggap penting karena berfungsi sebagai penjembatan antara peserta didik dengan pendidik. Selain itu, media pembelajaran memiliki kelebihan salah satunya mampu memberikan motivasi bagi peserta didik. Nah, ini kamu copy. Jangan dibiasakan teman-teman kalau ngerjain tugas langsung copy paste satu makalah. Itu namanya plagiat. Plagiat itu artinya mengkopas. Mengkopas punya orang, jangan salah, kamu nanti bisa dapat nilai E. Kenapa? Dosennya pura-pura tidak tahu. Dia nggak ngasih tahu kamu itu kopas dari internet gitu. Setelah diceknya di plagiat, ada alatnya, ada mesinnya, namanya Turnitin atau plagiat cek namanya. Setelah dicek ternyata plagiatnya 100%. Dosennya diam-diam ngasih kamu nilai E. Kamu protes, Pak, kenapa saya nilai E? Saya kan hadir terus, Pak. Dikasih tunjuknya samamu. Kau tengok ini tugasmu semua. Ternyata kau kopas dari internet. Ini saya ada alatnya. Kamu mau bilang apa? Kamu nggak bisa berkata apa-apa lagi. Iya, Pak, betul, Pak. Ya, saya mohon maaf, Pak. Ya, terpaksa kamu harus ngulang. Hati-hati. Ada dosen mungkin nggak dikasih taunya. Makanya itulah gunanya kenapa saya ajarkan ke kalian ini Mendeley. Tujuannya adalah agar kalian paham sehingga nanti kalian tidak kena pada plagiat. Jadi kalau kita misalnya mengambil kalimat ini mau kita kopas nih. Kita copy dulu ya. Ini kita copy nih misalnya. Boleh kita copy. Tapi jangan lupa sertakan ini punya siapa. Ini punya siapa tadi ini. Maka gunakanlah insert citation. Insert citation itu bahasa Indonesianya masukkan kutipan. Klik insert citation.
Kemudian cari di mana jurnal tadi. Oh, ternyata Pak Supriyadi belum Bapak masukkan tadi filenya ke Mendeley. Oh ya, mohon maaf. Maka kita harus masukkan dulu jurnal ini tadi ke Mendeley. Ingat nama filenya 12099 artikel teks. Ini kita masukkan dulu kemari, ke Mendeley. Cara masukkannya gini. Buka Mendeley, buka file, add file. Ini add file. Oke, kemudian cari di mana tadi yang kamu download tadi. Ini dia tadi kan teman-teman, ini 12099 ini nampak kamu. Artikel teks ya. Kemudian open. Nah, otomatis dia akan tanpa capek-capek, dia akan menuliskan siapa penulisnya, apa judulnya, tahun berapa, di mana diterbitkan. Ya, ini dia langsung udah muncul teman-teman. Coba kita cek ya, benar nggak ini isinya? Ya, kamu bisa klik kiri 2 kali di jurnal ini, nanti otomatis akan terbuka di sebelah kiri ini. Klik kiri muncul. Judulnya sama ya, implementasi pengembangan sistem media pembelajaran pengenalan komputer. Nah, ini dia ya. Penulisnya sama ya, Dimas Setiawan. Benar ya? Arifin Irsadul Arifin, Ardianto Rian. Oke, cocok. Kemudian nama jurnalnya jurnal intensif, tahunnya 2018. Benar ya? Coba kita cek. Iya benar, tahun 2018. Volume 2, ini dia volume 2, ini dia volumenya nomor 2. Jadi kalau ada jurnal yang kamu jumpai di sini, ini namanya metadata namanya teman-teman. Namanya metadata. Metadata. Metadata itu maksudnya bagus nggak, lengkap nggak ininya semua. Namanya, judulnya, tahunnya, volumenya, isunya gitu. Nah, kalau sudah diupload ke Mendeley, maka kita udah boleh pakai di Word. Tadi kan ini saya ambil dari kalimat milik si Dimas ini tadi kan. Punya si Dimas tadi ini kan. Jadi kalau kita sudah copy, udah kopas, mana tadi yang saya kopas tadi? Jangan kita nggak sertakan orangnya. Kita harus menyertakan nama orangnya supaya kita nggak dibilang plagiat. Jadi kita mengutip dari punya siapa ini? Ini dari punya orang kan? Karena ini punya orang, ya udah kita harus tuliskan namanya. Ini tadi yang kita, ini misalnya kita copy nih teman-teman. Lihat ini. Lihat ke layar. Ini copy. Copy. Buka Microsoft Word. Ini kamu CTRL, tekan Ctrl dengan V ya. Ctrl V, maka muncul seperti ini. Ini adalah kalimat yang kamu ambil dari internet. Dari jurnal tadi. Kayak mana caranya Pak menggunakan Mendeley di sini? Kamu klik insert citation ini. Di kalimat akhirnya ini kamu letakkan kursornya, klik insert citation, cari tadi namanya Dimas Setiawan. Cari Dimas Setiawan. Ini dia, sudah muncul. Klik OK. Nanti otomatis seperti ini teman-teman. Inilah yang keren kalau anak semester 1 udah bisa pakai Mendeley dalam mengerjakan tugas makalahnya, itu namanya mahasiswa keren, cakep. Ya, cakep. Kenapa? Karena masih banyak orang nggak tahu cara pakai Mendeley ini. Terus Pak Supriyadi, kayak mana kita bikin daftar pustakanya? Apakah kita ketik manual, Pak? Nggak perlu. Kamu nggak perlu ketik manual. Itulah gunanya Mendeley ini. Kamu tinggal ambil, arahkan kursormu ke atas. Perhatikan layar. Di sini ada tulisannya insert bibliografi. Di sini ada tulisannya insert bibliografi ini. Ini kamu klik sekali, langsung otomatis muncul. Nah, langsung rapi. Nggak perlu lagi kita harus geser-geser kiri kanannya. Ini sudah rapi, teman-teman. Maka inilah yang disebut dengan yang namanya membuat referensi kepustakaan dengan Mendeley. Kira-kira bisa dipahami, teman-teman? Caranya? Bisa, Pak. Oke, baik. Tapi Pak, Pak mau nanya lah. Silakan. Cara mindah ini apa jurnalnya ke Mendeley itu belum paham. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Yang pertama Ya, kan kamu tadi kan mendownload Kamalia. Kamu download tadi. Setelah kamu download, kamu jangan lupa di mana kamu letak penyimpanan yang kamu download tadi, di mana kamu letak. Itu harus kamu tahu di mana tempatnya. Saya contohkan sekali lagi ya. Misalnya kita mengambil
satu jurnal dari sini. Misalnya yang mana? Coba kita ke halaman berikutnya ya. Coba kita cek halaman berikutnya ya. Misalnya mana ini ya? Ini. Tengok ini. Ini jurnal ilmu pendidikan. Misalnya ini ya. Teman-teman perhatikan ya. Ini saya akan klik kanan. Saya akan download dulu. Perhatikan. Ini udah ke download nih. Nah, ingat. Dia disimpan di download dokumen. Makanya jangan lupa dihafal. Nama filenya 8731 ini. 1 PB. Jangan lupa langsung dibuka aja. Atau open folder juga boleh. Supaya tahu di mana letak foldernya. Oke, dia disimpan di download di dokumen ya. Oke ya, download dan dokumen. Nah, sekarang kayak mana caranya kita memindahkan ini tadi sesuai dengan pertanyaan Kamalia? Caranya nggak susah. Pertama buka Mendeley, kamu arahkan kursor kamu ke file, kamu pencet add file. Add file ini bahasa Inggris ya, artinya tambahkan file. Kamu tambahkan filenya, kamu cari di mana tadi? Di download tadi kan, download, baru dokumen. Mana dokumen? Nah, ini dokumen. Nama filenya tadi kan 8731 kan? Ini kamu klik aja, kamu open. Sini ada tanda open ini kan, open. Open, nanti dia akan langsung otomatis seperti ini. Udah langsung terbaca teman-teman. Lihat ini. Nggak perlu capek-capek lagi kita ngisi-ngisinya. Cuman kamu harus cek. Cara ngeceknya, klik kiri 2 kali. Lihat ke sebelah kanan, metadatanya. Pak Supriyadi, saya metadatanya hilang. Kalau hilang punya kamu, nanti misalnya punya kamu kayak gini kan, kamu tarik dari sini teman-teman. Tengok ini. Sampai muncul simbol salib seperti ini. Tanda positif seperti ini. Ini. Kamu nampak nggak ini lambang ini positif? Ini. Klik kiri, tahan. Tahan ke kiri. Nah, udah muncul dia kan? Ini perlu dicek. Contoh kita cek. El Rija, oke benar. M Nugraha, benar. Herbert, benar. Aji Prasetya, benar. Oke, udah benar. Nama jurnalnya apa ya? Oke, nama jurnal ilmu pendidikan. Oke, benar. Tahunnya 2017. Volumenya 22. Oh, udah benar. Udah benar semua? Ya udah, kita udah bisa langsung masukkan ke Mendeley kita. Sekarang apa yang mau kamu ambil dari sini Kamalia? Misalnya, apa pendapat yang mau kamu ambil dari punya dia? Kamu mau mengambil misalnya pendapat dia tentang ini. Misalnya ini, 4 jenis media yang berbeda yang dilibatkan yaitu audio, suara, video, teks, dan presentasi. Misalnya kamu mau ngambil ini, kamu klik dulu seperti ini, kamu letakkan kursor, baru klik kiri tahan, kamu blok ya, baru kamu copy. Kamu copy. Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Kamu copy. Setelah kamu copy, kamu cari letak dari mana tulisan yang mau kamu tambahkan. Misalnya ini, kamu mau menambahkannya di kalimat berikutnya. Silakan kamu Ctrl V ya. Ctrl V. Ini kalimat siapa tadi ini? Kalimat si ini tadi kan siapa namanya tadi nama-nama kawan-kawan. Ini namanya Lala Septemrija. Ya, namanya Lala Septemrija atau Muhammad Rizky Nugraha. Ingat, kita mau masukkan sekarang ke Mendeley. Caranya geser sekali, spasi sekali, klik insert citation. Klik insert citation, baru cari tadi namanya Lala. Oh, nggak ada, nggak ketemu. Berarti ketik Reja. Nggak ketemu juga. Siapa tadi namanya? Apa tadi nama judulnya ya? Apa tadi nama judulnya tadi? Pengembangan atau dari sini coba cek. Nah, oh Rija namanya. Rija, bukan Reja. Rija, sorry. Namanya Rija ya. Ulangi sekali lagi. Rija. Nah, muncul kan ini kan? Langsung ketemu kan? Rija, baru oke. Nah, perhatikan teman-teman. Otomatis Rijanya langsung muncul di daftar pustaka. Tanpa harus kamu ketik-ketik. Ini otomatis teman-teman muncul. Ya, ini otomatis muncul. Jadi kalau kamu udah bikin di sini, otomatis dia muncul di sini. Itulah gunanya insert bibliografi ini.
Ini untuk memunculkan daftar pustaka, ini untuk memasukkan sitasi atau kutipan. Oke, apa ciri-ciri dari makalah yang pakai Mendeley? Ini ciri-cirinya. Kalau diklik di sini, dia warnanya hitam. Kayak kehitam-hitaman gini. Nah, gini dia. Tapi kalau dia tidak pakai Mendeley, dia tidak berwarna. Seperti itu ya. Ini dia. Ini berwarna seperti ini dia. Kalau yang biasa dia nggak berwarna gitu. Ini namanya pakai Mendeley. Berarti ini sudah bagus dan sudah oke. Pak Supriyadi, kalau andai kan nih Pak tiba-tiba diminta dosennya berubah. Kak, dosennya minta gaya penulisannya IEEE. Udah, otomatis langsung berubah teman-teman. Tengok ini. Kamu tinggal klik aja di gayanya ini. Tengok ini, udah langsung berubah kayak tadi kan. Ini satu, ini dua, satu itu berarti ini. Dua itu ini. Otomatis nanti komputernya yang mengatur. Misalnya dosennya nggak mau ini, dia mau Harvard. Udah, pakai Harvard. Klik aja Harvard langsung. Nanti otomatis akan menyesuaikan. Tengok ini. Nah, disesuaikannya langsung otomatis. Itulah enaknya menggunakan Mendeley. Nggak perlu lagi capek-capek kita mengetik siapa nama keduanya. Misalnya kayak saya kan, Panggabean Supriyadi, titik, tahun 2021, titik, bukunya apa, titik, apa nama jurnalnya. Repot, capek. Bagus langsung pakai Mendeley untuk memudahkan. Jadi dari sekarang, untuk menghindari namanya plagiat, wajib pakai Mendeley, dan saya menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas makalah. Coba kalian kerjakan makalah, judulnya Sejarah Perkembangan Komputer. Ya, kalian bikin makalah, saya mau menengok kalian paham nggak kalian cara pakai Mendeley. Ya, judulnya Sejarah Perkembangan Komputer. Itu aja judulnya deh. Itu aja. Itu aja dulu judulnya. Ulangi, Pak. Judulnya Sejarah Perkembangan Komputer. Udah? Kamu cari jurnalnya nanti 20 sampai 30. Boleh dari buku, ya. Boleh dari buku, boleh dari jurnal. Kenapa, Pak? Harus banyak gitu, Pak, 20, Pak, jurnalnya. Nanti kan jurnalnya itu, PDF-nya itu kamu masukkan, kamu upload di nanti ke Mendeley, supaya kamu nanti tinggal gampang untuk mengklik insert citation dan insert bibliografi. Ya, kalau misalnya kamu bingung ini, misalnya kamu mau menggunakan sumber dari internet, teman-teman ini pasti bingung ini. Pak Supriyadi, saya mau menggunakan sumber dari internet, misalnya gini, sejarah komputer nih. Coba lihat layar ya, sejarah komputer. Misalnya di sini tidak menggunakan, misalnya ini, kayak gini. Ini dari sumber internet kan, dari Teknokompas. Kayak mana cara memasukkan ini ke Mendeley, Pak? Gampang. Caranya teman-teman, kamu baca dulu bacaannya. Misalnya kamu mau ngambil dari sini kan, ini mau kamu copy. Kamu ada menggunakan dari sini. Jangan sampai nggak kamu sertakan ini di Mendeley. Caranya kayak mana? Caranya dari sini teman-teman, perhatikan. Buka Mendeley, buka file, ini ada keempat ini. Add entry manual. Klik add entry manual. Nah, ini dia add entry manual. Apa tipe yang ingin kamu masukkan? Tadi kita menggunakan website kan? Pilih web page. Geser ke bawah, pilih web page. Ini ada web page. Namanya ini halaman web. Klik halaman web, ketik siapa penulisnya. Cari di sini siapa penulisnya ini. Penulis jurnal ini siapa? Ada nggak? Coba kita cek. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Kita cek dulu ada nggak ya? Sebentar. Oke, kayaknya tidak ada di sini dibuat penulisnya. Berarti ini pemiliknya kan Kompas. Ini kan pemiliknya kompas.com. Kamu boleh tulis langsung ini di atasnya itu, nanti ini aja kamu langsung tulis. Ini kompas.com. Ini kamu copy, kamu pindahkan ke Mendeley. Pemiliknya kompas.com. Ini kalau banyak kali gini jangan mau, ambil aja, hapus aja lagi balik. Ini kompas.com ya. Kompas.com. Ini pemiliknya. Di mana dipublikasikan? Publikasinya di internet ini, di website ini. Di teknokompas.com. Ini kan kamu copy. Ini aja kamu copy.
teknokompas.com. Ini kalau mengambil dari yang bukan dari PDF ya, mana tahu kamu nanti ada ambil dari bukan PDF, dari website. Nih, masukkan kemari. Paste kompas.com. Tahun berapa ini? Cek. Ini tahun 2021. Masukkan kemari. 2021. Halaman berapa? Kayaknya halamannya nggak ada ya. Satu halaman aja ya. Buat aja, nggak usah diisi halamannya. Boleh halaman 1 gitu. Terus, kapan kamu akses? Misalnya hari ini kamu akses tanggal 13 bulan 10 tahun 2021. Ini namanya tanggal diakses ya. Apakah ini sudah selesai? Sudah selesai. Save langsung teman-teman. Save. Op, lupa kita judulnya. Sorry. Pak Supriyadi kayak mana ngeditnya? Ini kamu klik 2 kali. Kamu klik begini, kamu klik, muncul di sebelah kanannya detailsnya. Ini namanya metadata. Oh iya, kita lupa masukkan judulnya apa ini. Aduh. Judulnya apa tadi? Sejarah komputer. Ini tadi judulnya kan? Sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Ketik di sini. Sejarah komputer. Sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Nah, ini udah bagus ini. Nah, inilah ciri-ciri yang sudah bagus metadatanya. Ada penulis, ada judul, ada tahun, ada publish di mana. Nah, Pak Supriyadi, aku mau mengambil dari sini, Pak. Banyak aku ambil dari sini. Kalau bisa, jangan semua diambil dari sini, ambil juga dari sumber lain. Kalau kamu banyak mengambil dari sini, misalnya kamu mengambil ini, paragraf ini. Mesin tersebut kemudian diberi nama, atau inilah ini. Misalnya ini, komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman. Ini kamu ambil, kamu copy. Buka Microsoft Word kamu. Nah, misalnya ini paragraf baru ya. Ini paragraf baru, ini kamu kontrol paste. Nah, biasanya kalau ada beberapa yang kita ambil dari internet itu dia seperti ini. Ini harus kita hapus dulu ya teman-teman. Ini kita hapus dulu, baru kita buat seperti ini. Baru kita letakkan kursornya di belakang. Kita buat insert citation. Cari apa tadi nama jurnalnya tadi? Nama websitenya. Kompas.com. Nah, ini dia kan. Sejarah komputer dan perkembangannya dari masa ke masa. Klik di sini, baru oke. Nah, langsung muncul kan teman-teman? Inilah kutipan yang bagus. Nah, di daftar pustaka pun langsung muncul dia. Nah, kompas.com tahun 2021, sejarah komputer dan perkembangan dari masa ke masa, di mana diterbitkan di teknokompas.com. Nah, seperti itulah teman-teman caranya. Jadi, dari sekarang kita mengerjakan tugas, tidak boleh lagi copy paste, hati-hati nanti kita bisa dicap plagiat atau tukang kopas. Ya, maka mengerjakan tugas itu langkah pertamanya kalau mengerjakan dengan Mendeley, caranya kumpulkan dulu file-filenya, bikin dulu di Mendeley ini, bikin di sini, kalau perlu nanti kamu bikin nanti nama folder kamu sendiri, create folder. Misalnya apa? Tugas komputer, ya, tugas komputer makalah. Nah, udah buat gini. Kamu simpan di tugas komputer ini file-filenya, masukkan kemari. Misalnya apa? Kalau kamu masukkan manual, masukkan manual. Apa yang kamu masukkan manual? Misalnya kan Pak Supriyadi, saya pakai buku. Boleh nggak saya masukkan buku, Pak? Tapi PDF-nya nggak ada. Boleh. Silakan kamu masukkan manual di sini. File, entry manual. Di sini ada entry manual. Entry manual itu maksudnya kamu masukkan sendiri. Misalnya buku ya, buku ini. Apa judul bukunya? Misalnya judul bukunya komputer. Siapa penulisnya? Misalnya Pak Supriyadi Panggabean. Panggabean, Supriyadi. Ya, jangan lupa teman-teman, kalau menulis nama itu kita harus menggunakan nama kedua baru nama pertama. Tahun berapa? 2021. Halaman berapa? Misalnya 1 sampai 156. Udah, habis itu selesai. Kalau ada kotanya boleh buat Medan. Edisi berapa? Ada nggak? Publishernya siapa? Misalnya Supres. Nah, udah selesai ini, oke, save. Nanti langsung muncul kayak gini. Apa yang kamu ambil dari buku saya, udah kamu masukkan aja. Di sini, misalnya ini kamu ambil misalnya ini dari buku saya. Udah, langsung kamu bikin gini.
insert citation, cari nama Supriyadi, komputer tadi ya, ini komputer, udah tinggal oke. Nanti langsung muncul seperti ini. Saya juga akan muncul di daftar pustaka. Ya, jadi itulah teman-teman. Langkah pertamanya adalah kerjakan dulu, cari dulu bahan, kemudian buat dulu di Mendeley-nya seperti ini. Buat dulu di Mendeley sampai 20 seperti ini. Akhirnya nanti kamu tinggal pakai aja. Teman-teman, waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk hari ini. Silakan nanti tonton rekamannya ini di YouTube. Saya nanti upload. Mana tahu ada yang perlu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya end meetingnya ya. Terima kasih.